nasihat untuk seorang gadis sebelum menikah. Apa? Di dalam Al-Quran ada ungkapan yang sangat tepat bagi seorang gadis, sama bujang juga. Apa? At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Terus ada hadis Nabi begini. Ini khitabnya hadis kepada laki-laki. Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas, katanya. Dari dua ungkapan ini dari Al-Quran dan hadis, maka harapan seorang bujang dan seorang gadis adalah mendapat pasangan yang baik. Sebetulnya pasangan itu dikatakan kan belahan jiwa. Apa belahan jiwa? Ini laki-laki ini dengerin. Ya, ini masalah bukan sesuatu yang aib ya, ini penting. Seorang laki-laki ketika dia mulai mencari jodoh, ngomongnya kan begini, nyari jantung hati saya. Copot emang jantungnya. Ya pada jatuh. Ya. Kenapa? Karena orang meskipun banyak perempuan atau laki-laki, nanti yang ada yang klik gitu, itu adalah yang mempunyai sifat yang sama, baru klik. Misalnya ini saya lebih ceritanya laki-laki, sama saja sebetulnya. Misalnya di depan laki-laki ada 20 perempuan. Pilih, Tong, yang mana tuh? Enggak, apa yang dicari? Ya katakanlah ini 20-nya cakep semua. Lah kalau nyari fisik maka nyari yang cakep tuh. Tapi nyari bini itu enggak cukup itu. Banyak yang ngajak punya bini cakep, ternyata serem bener, akhirnya malah cerai kawin sama jelek banget. Terus abadi. Pengalaman orang menikah akhirnya mengatakan ternyata cakep itu cuma diperlukan 5 menit dalam 24 jam katanya. 24 jam itu yang diperlukan adalah jiwanya, akhlaknya. Nah berarti seorang bujang dan seorang gadis jika mengharapkan pasangan yang mulia, muliakan hatimu. Karena kamu nanti akan cenderung kepada yang mulia. Saya melihat satu contoh realita. Ada seorang anak ulama, putri ulama. Cuman putri ini buader. Nah, bapaknya manggil putrinya itu. Neng, kamu nanti nikah dengan orang itu orang ahli ilmu, orang yang soleh. Kebetulan yang ditunjukin laki-lakinya, ya namanya orang ahli ilmu, soleh, ya pakai sarung, pakai songkok putih gitu. Kata putrinya, najis amit-amit. Gua kawin sama dia, sorry ya. Enggak ketemu. Kenapa? Karena jiwanya rusak, enggak cocok. Akhirnya dia kawin dengan pilihannya. Wah, hidupnya gersang, hidupnya ya banyak problem apa semua. Udah punya anak, ngomong, tadi mah kawin sama orang soleh ya, katanya gitu. Ketika dia udah mengambil banyak pelajaran dari hidupnya, sudah mensolehkan dirinya, baru jiwanya rindu dengan pasangannya, ya, rindu dengan pasangannya. Nah kalau misalnya terjadi juga pasangannya rusak, ya, kemudian istrinya atau suaminya soleh atau solehah, mesti ada kedua-duanya menderita. Dan yang menang bagaimanapun yang soleh, meskipun dua-duanya menderita, tapi yang keluar sebagai pemenang yang soleh atau yang solehah, ya. Maka at-tayyibuna lit-tayyibin, laki-laki baik untuk perempuan yang baik-baik. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Lalu kata Nabi, takhayyaru linutafikum. Takhayyaru itu dari kata khair. Pilihlah yang baik.
untuk benihmu, keturunanmu. Fa innal irq, ya, karena genetik itu dasas itu ngerembes, nurun. Wah, saya kan punya keturunan yang baik, cari kitanya perbaikin, gitu. Baru dapat yang baik. Beda sama fisik. Misalnya laki-lakinya rendah, gua kalau kawin namanya rendah, anak gua kayak apa ya, gitu. Cari bini yang tinggi. Tetap kalau genetiknya kuatan bapaknya, pendek lagi baik. Ya. Kalau genetiknya kuatan ibunya, maka tinggi. Ya, artinya secara fisik pun untuk melakukan perubahan, maka memilih, ya, yang membawa kepada apa yang diinginkan. Kita ingin apa? Jika ingin baik, maka perbaiki diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Maksudnya begini. Dulu saya berpikir saya ingin punya istri itu bukan dari pilihan saya. Saya mengambilnya dari tangan Allah langsung ke tangan saya. Karena kalau melihat maka udah saya merasa diri saya kotor. Waduh, macam-macam ntar. Udahlah, terserah ya Allah. Ya. Saya ingin yang terbaik. Kalau tidak baik, tolong perbaiki kami berdua. Semoga bertemu dengan orang yang ingin baik. Saya nggak mau ngelihat, nggak mau pacaran, nggak mau, pokoknya. Ya. Benar, saya telepon, saya menawarkan hubungan baik. Apa jawabnya? Itu memang sejak muda saya berjanji, yang saya terima hanya yang datang untuk melamar. Kagak tidur saya habis itu. Dan ketika itu saya memang sedang membaca ayat-ayat yang tadi tuh. Artinya jika orang ingin merubah diri, maka akan bertemu dengan orang yang ingin merubah dirinya. Begini, kalau bangkai, apa yang datang ke bangkai? Binatang apa yang datang ke bangkai? Kalau kembang, apa yang datang? Lebah. Lebah keluar apa? Perbaiki hatimu, maka akan datang pikiran-pikiran positif, keinginan-keinginan positif, dan jodoh yang positif. Yang memanggil sebetulnya keadaan jiwamu.